Belum, masih kita tunggu informasi di bis sebelah ya. Kalau di bis satu lebih banyak berarti berangkat. Yang belum dapat kursi kan, gantung lagi. Kereta gantung ya, kereta gantung mungkin umroh lagi bulan depan langsung ya. Udah sampai di Taif nggak dapet ini ya, nggak dapet kereta gantung. Iya, makanya hari Jumat kosong langsung ke Taif buat ke trafficnya langsung ya. Ada dua pilihan, untuk besok itu ya. Kemarin kan orang tua ibunya yang dikerjakan, mungkin besok mau nyicipin buat bapaknya gitu bisa, atau mertua juga bisa. Nah, sebelah kiri ya, kiri ya. Adas nih kanan tuh, apa adas ini sebelah kanan Pak. Masjid Adas ini berada di dalam sebelah kanan. Masjid namanya Masjid Sayyidina Adas ya. Salah seorang mu'allaf yang dimana dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ini luar biasa sekali ceritanya, dimana kala itu ada salah seorang pemilik dari kebun anggur ya. Kebun anggur ini itu siapa yang sedang istirahat di kebun kita? Saya nggak tahu, kata Adas. Oh, jadi kalau kamu nggak tahu silakan kau ambil si Adas ini sambil membawa apa? Membawa anggur. Dihidangkanlah anggur kepada Rasulullah SAW. Nih ada anggur, silahkan kau cicipi, kata Adas. Rasulullah SAW mengambil anggur tersebut dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah SAW sambil mencicip anggur yang diberikan oleh Adas. Agak heran si Adas bingung. Saya nggak pernah dengar kalimat ini dari penduduk sini tuh, nggak pernah sama sekali. Kata-kata Bismillah ini saya nggak pernah dengar sama sekali dari penduduk sini, kata Adas. Kau dari mana? Kata Rasulullah SAW. Agamamu apa? Kata Rasulullah SAW. Adas menjawab, Adas ini pemeluk agama Nasrani yang kuat, taat. Akhirnya Adas mengatakan, agamaku Nasrani dan aku berasal dari Irak, kata Adas. Oh, apakah kau mengenal Yunus bin Matta? Kata Rasulullah. Dalam kitabnya si Adas ini sudah kenal betul siapa Nabi Yunus. Yunus alaihissalam sudah dikenal. Dia mengatakan, iya aku mengenal Yunus bin Matta, kata Sayyidina Adas. Dari mana kamu kenal? Kata Rasulullah. Kata Adas menanya balik kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, Yunus dia adalah orang saleh dan dia adalah seorang nabi. Begitu pula denganku, kata Rasulullah SAW. Dengan mendengarkan itu diciumlah tangan Rasulullah SAW. Kemudian di situ Sayyidina Adas langsung memeluk agama Islam. Waktu itu saja langsung, karena dia mengetahui dalam kitabnya itu akan ada nabi terakhir, nabi selanjutnya, tapi dia belum menemukan waktu itu ya. Karena dia adalah pemeluk agama yang taat, yang tahu isi kitabnya, tahu penjelasan nabi-nabi selanjutnya, tahu. Akhirnya karena dia kebetulan bertemu dengan seorang nabi, langsung dia bersyahadat kepada Rasulullah SAW. Dengan mengetahui kalau si Adas ini memeluk agama Islam, bosnya sampai mencat siapa namanya? Adas ya, agar tidak bekerja dengan dia. Jadi begitulah pertemuan Sayyidina Adas dengan Rasulullah SAW di kota Taif ini, ibu-ibu, bapak. Kemudian setelah Rasulullah SAW beranjak dari kebun tersebut, agak pindah sedikit, Rasulullah pengen tidur. Nah, akan agak berjarak tadi kebun Sayyidina Adas dengan masjidku ya, masjidku. Nah, yang dimana ketika Rasulullah SAW beristirahat di masjidku, itu Rasulullah tidur dengan sikunya. Namanya siku ya, makanya namanya ku, siku ya.
mukjizat Rasulullah SAW di masjid tadi. Karena ada yang dimana tempat Rasulullah tidur di atas batu itu, di atas batu seperti ini, naiklah batu tersebut menjadi benjolan, tiba-tiba naik untuk menjadi bantal Rasulullah SAW. Nah, di dalam masjid ini di situ dia agak naik posisi batunya, masih sampai sekarang. Kalau di situ pernah saya masuk ke dalamnya, ke dalam masjid tersebut sebelum ditutup. Sekarang karena banyak orang, masjidnya kecil, orang mau ziarah yang banyak kan susah. Berpis-pisan mau masuk gimana, mau masukkan ke dalam. Jadi itu yang buat gak bisa ditutup, sama jalannya kecil, jadi macet ya, sudah diperbesar. Jadi begitulah dua kisah dari masjid Sayyidina Adas, masjid Bu, begitu juga pula dengan masjid Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, itu adalah memang tempat-tempat yang paling sering dikunjungi oleh jamaah haji, jamaah umroh, semuanya rata-rata ke tempat yang tadi. Nah, kalau ke tempat yang kereta gantung jarang, tergantung isi dompet kembalinya ya. Dan tergantung tadi ada trauma dan sebagainya. Karena kemarin juga saya dengar di berita-berita teman-teman yang nge-guide sampai jebol itu apa namanya, trafficnya di atas sampai pecah kacanya, ada juga yang seperti itu. Nah, itu yang kita hindari semuanya, hal-hal yang seperti itu. Walaupun dengan cerita juga kita agak takut jadi pembimbing, karena ibu-ibu bapak ada tanggung jawab kami selama beberapa hari ke depan. Tidak ada problem, tidak ada masalah, tidak ada masalah terjadi dengan ibu-ibu dan bapak selama berada di sini. Keluarga di rumah sudah menunggu senyum ibu-ibu bapak, karena sudah tidak ada lagi yang berumur di sini. Saya lihat setelah menunaikan 2 kali umroh, semuanya sudah kembali muda, sudah cute, imut ya. Masya Allah, bukan amit-amit, memang benar ya. Di dalam surga itu nggak ada yang tua-tua, Pak. Loh, apakah ibu bapak nggak masuk surga? Bukan itu maksudnya. Tetapi ketika orang-orang yang sudah berumur, mohon maaf ya, sudah tua renta, itu ketika masuk surga sudah kembali muda, kalah bidadari itu semuanya ya. Alhamdulillah. Pernah masuk surga aja kan. Yang saya dapat ini ilmunya dari guru-guru saya kan. Saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru saya. Ibu-ibu, bapak, ibu Rahman, ada 2 hari lagi kesempatan untuk memanjatkan doa. Sebaik-baik doa silahkan sampaikan. Makanya saya terharu sekali ketika ibu-ibu, bapak ketika berdoa cuman amin saja sampai meneteskan air mata. Ya Allah, 2 kali umur. Makanya beda emosional di kota Mekah itu sama di rumah dengan beda sekali. Hanya dengan melalui lisan sampai ke hati, sampai banget kalau di sini. Walaupun sayang udah berapa kali ibu bapak bolak-balik Mekah hanya tawaf sa'i, tetap aja bakal jatuh. Padahal kalau orang merasa bosan itu nggak bakal, udah biasa. Tapi beda emosionalnya. Jadi ada dulu seorang pencuri baru nyuri di desa sebelah. Apa saya udah cerita ini kemarin? Belum. Saya lupa ingat, bolak-balik bis 2, bis 1, bis 2, bis 1 ya. Jadi ada seorang pencuri, dia itu mencuri di desa sebelah. Setelah mentah, dia mampir ke rumah seorang ibu yang punya anak itu Allahumma sholli ala Muhammad, dia itu nggak bisa dengar, dia lumpuh, nggak bisa lihat ya. Nah setelah orang pencuri ini mampir ke rumah ibu itu, ketoklah pintu, Assalamualaikum. Dan saya baru selesai ceramah di desa sebelah. Kata pencuri ini, Masya Allah, Kak, seneng dong didatangi oleh orang besar, kiai besar, ulama besar. Tapi gini Bu, kata pencuri tersebut, saya di desa sebelah nggak dikasih makan, selesai ngisi pengajian ya, selesai ngasih ceramah. Jadi saya dalam perjalanan menuju pulang lapar banget, pengen makan. Oh sebentar, saya harus izin dulu sama suami saya, kata ibu tersebut. Izin sama suami. Sayang, lihat dengan lahap, makan. Dilihatlah anaknya pemilik rumah dalam keadaan tidak bisa berjalan sambil menggendong anaknya. Ini sakitnya apa? Karena
udah nggak bisa jalan. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Kata kiai cuma itu doang, kata pencuri, bukan kiai ya, kata pencuri. Mudah-mudahan Allah sembuhkan, kata pencuri tersebut. Pulanglah pencuri. Setelah pulangnya pencuri, tahu nggak yang dilakukan ibu tersebut? Diambillah mangkok bekas cuci tangan Pak Kiai yang tadi, pencuri yang tadi. Saking yakinnya, bismillah nak, mudah-mudahan dengan atas dasar berkah Kiai ini kau bisa sembuh. Ya, kan dia nganggapnya Kiai kan. Dia nganggapnya Kiai, tapi dia baru selesai nyuri di desa sebelah. Dikasihlah minum anaknya. Bismillah nak, semoga kamu sembuh. Besok lagi si pencuri ini datang. Setelah mencuri di desa sebelah, ketok lagi pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, saya juga lagi barusan udah ngisi pengajian di desa sebelahnya lagi, nggak dikasih makan saya. Ya udah Pak Kiai, masuk lagi untuk makan, kata ibu tersebut. Makanlah Pak Kiai. Sehabis makan, lewatlah anak kecil yang dia digendong kemarin. Lah, perasaan kemarin ini apa? Anak kecil ini nggak bisa jalan. Iya Pak Kiai, benar. Perasaan anak kecil ini kemarin nggak bisa lihat. Iya Pak Kiai, benar. Perasaan anak kecil ini kemarin nggak bisa dengar. Iya benar Pak Kiai. Nah sekarang kok bisa gini? Ini semua berkat Pak Kiai. Lah, kok saya? Loh, kok saya? Iya karena bekas kemarin, bekas doanya Pak Kiai, dan satu berkah dari bekas cuci tangan Pak Kiai saya minumkan ke anak saya. Nangis Pak Kiai itu. Dari waktu itu Pak Kiai tersebut langsung taubat, taubatan nasuha, kemudian berhenti lagi untuk mencuri. Di sini kita mengambil dua pelajaran, mengambil dua ibrah. Hidayah itu kapanpun turun, nggak memandang tempat, nggak memandang waktu, dan kepada siapapun yang pada intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memberikan kita hidayah. Makanya kita nggak henti-henti untuk pekerjaan yang kita hadapi dalam keseharian kita itu adalah pekerjaan yang bagus. Belum tentu itu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu. Makanya dalam sholat apa? Dalam sholat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Kita minta agar diberikan jalan yang lurus. Yang kedua yang bisa kita ambil dari pelajaran tersebut adalah ibu-ibu bapak, keyakinan atas doa-doa kita, keyakinan atas doa-doa orang soleh, keyakinan atas berkah yang diberikan oleh orang-orang soleh. Pulang dulu baru nikah, masih jauh berarti kan. Kapan pulang nggak tahu kapan pulang. Insyaallah ya sebentar lagi kita akan sampai di Mat'am apa Rat? Mat'am Al-Hada. Mat'am Al-Hada ya. Dan kemungkinan karena kita agak telat ya, kemungkinan sebelum maghrib itu kita sudah sampai di hotel. Sebelum maghrib. Nah biasanya untuk sholat zuhur kemarin itu berada di Masjid Al-Hada yang ada di dekatnya restoran tersebut. Karena sekarang kita sholat zuhurnya di Masjid Sayyidina Abbas, jadi pulangnya agak terlambat. Dulu juga sempat sebelum ditutupnya kebun buah. Itu sempat kita kunjungi untuk kebun buah dulu. Tapi kalau sekarang sudah ditutup, enggak. Cuman kita ke tempat parfum aja. Kebun buah isinya kayak buah-buahnya tadi yang di sampingnya Masjid Adas, ya. Cuman nggak ada durian aja. Kalau ada durian ya. Hah? Dulu ada di tempat poker. Ya kalau emang di situ depannya dulu. Tapi udah ditutup gara-gara ditutup kebun buahnya untuk perbaruan jalan kan ya, seperti kemarin haji kemarin juga nggak ada
sudah dipindahkan di satu tempat. Ramai. Enggak. Ntar di hotel aja. Rumah makan. Belakang gunung, belakang tebing. Kotanya di sini.
sini pulang Pak. Madinah. Apa Madinah ya? Satu ya? Pabrik. Mekah sama Iya. Madinah ya.